Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di serial membaca bersama buku Al-Bid'atu Mafhumuha Hadduha Atharuha. Bid'ah, definisinya, batasan-batasannya, dan dampak-dampaknya karya Syekh Ja'far Subhani. Kita lanjutkan membahas bab tentang bid'ah dalam hal syariat dan bid'ah dalam hal adat kebiasaan. Kita lanjutkan pada video kali ini membahas subbab al-aslu fil adati al-ibahah. Asalnya atau pokoknya dari adat kebiasaan asalnya adalah kebolehan. Kana ala haula'i allazina yatahaddatsuna bismil islami ayadrusul kitaba wa sunnati wa yafqahu ala anna al-asla fil adati al-ibahah ma lam yadullu dalilun ala khilafiha. Seharusnya bagi mereka yang mempelajari berbicara atas nama Islam untuk mempelajari Al-Qur'an, Alkitab, dan As-Sunnah, mereka memahami bahwa atau memfikihkan yaqifu, memahami atau berdiri atas berpendapat bahwa asal dari adat kebiasaan itu adalah kebolehan apabila tidak ada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Fa inna kullama dzakarahu minal umuril adiyati hatta sakbama al-wardi ala qabril mayyiti ihtiraman lahu. Semua yang sudah kami sebutkan semua yang sudah disebutkan misalnya di antaranya ada perkara kebiasaan sampai termasuk di dalamnya menuangkan air mawar ke kubur seorang mayit sebagai penghormatan baginya. Min hadhil umuril lati yatasawwaruha Ibnu Hajj minal bid'ah. Dari perkara-perkara ini yang oleh Ibnu Hajj digambarkan sebagai bid'ah, wal asla fiha al-ibahah, dan padahal aslinya dalam hal tersebut adalah kebolehan. Lal hadra, bukan dilarang. Bukan tercela ya. Fa innal hukma bil hadri bid'atun. Maka sesungguhnya menghukuminya dengan pelarangan adalah sebuah bid'ah. Jadi perkara yang tadi disebut oleh Ibnu Hajj sebagai bid'ah aslinya itu boleh, bukan dilarang. Dan kalau menghukumi itu sebagai dilarang, maka hukum dilarangnya itu adalah bid'ah. Hukum melarang itu tersebut adalah bid'ah. Sudira minal qail, yang disandarkan kepada bid'ah, yang disandarkan kepada orang yang menyebutkan pelarangan tersebut. Yaqulu subhanahu Allah subhanahu berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak mengazab sampai kami membangkitkan seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Wa yaqulu, dan ia berfirman, wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulah, dan Tuhanmu tidak akan mencelakakan suatu desa sampai ia membangkitkan di Ummul Qura itu seorang rasul. Wa ma'nal ayataini annahu laisa min sya'nillahi ay yu'adziban nasa aw yuhlikahum qabla ay yab'atsa rasulahu wa laysat li ba'tsir rasuli khususiyatan wa mawdu'iyatan. Walaysat li ba'tsir rasuli khususiyatun au mawdu'iyatun. Dan makna kedua ayat tersebut bahwa bukanlah urusan Allah bukanlah sifat Allah, bukanlah urusan Allah mengazab, bukanlah perbuatan Allah mengazab orang-orang atau mencelakakan mereka sebelum ia membangkitkan rasul, dan juga bukanlah bagi pembangkitan seorang rasul itu ada khususiyah atau per topik-topik secara khusus atau menyampaikan risalah atau terbatas. Walau anbato
Ini anbato. Oh, unito. Walau unita jawazal alabi bi ba'thihim fa innama huwa li ajli kaunihim wasa'ita lil bayani wal iblaghi. Dan kalaupun diizinkan hukuman sebelum utusan tersebut, kalaupun diizinkan hukuman dengan diutusnya tersebut, itu hanya untuk menyatakan dan menyampaikan risalah, karena sudah disampaikan dan dinyatakan dan disampaikan risalah tersebut. Wal malaku huwa adamu jawazi ta'dzibi bila bayanin wa iblaghin. Dan perhatian yang penting di sini, perhatian yang perlu diperhatikan adalah tidak mungkin ada pengazaban, tidak mungkin diazab tanpa adanya penjelasan dan penyampaian. Fatakunan natijatu annahu la yuhkamu ala hurmati syai'in qabla bayani hukmihi wa wusulihi ila yadil mukallafi wa hadhihi al-umur allati adfa ibnu hajj alaiha ismul bid'ah. Maka kesimpulannya adalah bahwa tidak dihukumi haram sesuatu sebelum ada penjelasan tentang hukumnya dan sampai kepada tangan mukallaf, maksudnya diterima oleh mukallaf hukum tersebut. Dan ini adalah perkara-perkara yang Ibnu Hajj menambahkan kepadanya ismul nama bid'ah. Kulluha umurun adiyatun ma warada nahyu anha. Semuanya itu adalah perkara kebiasaan yang tidak sampai atau tidak disampaikan pelarangan atasnya. Masalan contoh, idza syakakna anna la'wata kuratal qadami awil istima' ilal idha'ati hal huma jaizani aw la. Jika kita ragu apakah bermain sepak bola atau mendengarkan radio adalah hal yang diperbolehkan atau tidak, fal aslu ba'da tatabbu'i wa adamil usuri ala dalil muharrami huwa haliyah. Maka asalnya setelah mempelajari dan juga tidak ada dalil yang mengharamkan, maka dia adalah kebolehannya. Fabidzalika alima anna jami'al 'adati min qawlin aw fi'lin mahkumin bil ibahati ma lam najid nassan ala tahrimihi fil kitabi was sunnati. Maka dengan demikian kita mengetahui bahwa semua kebiasaan baik berupa perkataan ataupun perbuatan itu dihukumi boleh selama tidak ada teks-teks dalil yang mengharamkannya di Alkitab maupun As-Sunnah. Sawa'a akana haditsan am ghaira hadits. Sama saja apakah itu sesuatu yang baru atau bukan yang baru. Aw sawa'a asarat sunnatan am la ma lam yantabiqu alaihi unwanun khasun aw ahadul anawinil kulliyatil muharramati kal israfi wal i'anati 'alal ismi dan seterusnya ini. Atau sama saja apakah dia itu dianggap sebagai sunnah atau bukan, baik termasuk dalam kategori yang khusus dilarang secara yang khusus ataupun dari ataupun dari hal-hal yang diharamkan secara kulliyah, secara umum, seperti al-israf, pemborosan, membantu dalam dosa, wa taqwiyatu syakwatil kuffar, atau memperkuat orang-orang kafir, wal idraru bil muslimin, atau merugikan orang muslim, membahayakan kaum muslimin, wal idraru bin nafsi wan nafis, atau mendirikan diri sendiri atau banyak orang, ta'uddu amran mubahan. Kalau tidak ada dalilnya yang tadi itu, maka dia termasuk yang mubah, diperbolehkan. Wa ala asasi dzalika fa inna jami'al masnu'atil haditsatil lati hiya min nata'ij taqaddumil hadari at-teknologi misal hatifi wa telegraf wa televisiun wa sayyarati wa ta'irati wa ma syabihuha wa istikhdamatiha al-muta'arifah. Dan atas asas tersebut
maka seluruh inovasi yang baru yang merupakan hasil dari kemajuan teknologi modern seperti telepon, telegraf, televisi, mobil, pesawat dan apa yang seperti itu juga, dan juga menggunakannya yang sudah diketahui, mahkumatun bil hulliyati wal ibahati, dihukumi halal dan mubah, dihukumi halal dan boleh, li'admi wujudi nasin khasin ala tahrimiha fil kitab wa sunnah, karena tidak ada teks yang secara khusus mengharamkannya di Alkitab dan Sunnah, wa li'admin tibaqi ahadil anawinil amnatil muharramati alaiha, dan juga karena tidak ada penerapan kategori larangan yang umum atasnya. Waqad kana ma'dham al-masyayikh al-mutazammitina yuharrimuna kulla dhalika fi bid'i harakatihim wa da'watihim ayyama Abdul Aziz, dan banyak dari para ulama yang mengharamkan itu semua pada awal pergerakan dakwah mereka di masa Abdul Aziz. Walakinnahum indama uziyahu an manassatil hukmi, tapi ketika mereka dipulihkan dari posisi penguasa, wa halal akharuna mahallahum abahuhu wa saru yatahaddatsuna fil idza'ati wat televizyun wa yastakhdimuna kullal mu'tiyatil hadaratil haditsati, dan digantikan oleh orang lain, mereka membolehkan hal-hal tersebut mulai dari berbicara di radio dan di televisi serta menggunakan semua kemajuan peradaban modern, dan wa yuhalliluna kulla asya'aha wa istikhdamatiha, dan mereka menghalalkan mereka itu semua dan menggunakannya dan penggunaannya. Fa idza kana qaulur rajuli kaifa asbahta wa idkhalul marawihi ilal masajidi, jika seseorang berkata bagaimana kabarmu, dan juga menghadirkan kipas angin dalam masjid, wa firashul basti fil masajidi, dan juga menaruh karpet di masjid, wa alal manabiri, dan di mimbar, walabsu mazadat qimatu ala ma haddadahu, dan juga menuangkan menggunakan pakaian melebihi nilai yang harga-harga yang telah ditentukan, wasak buma'il wardi alal kubri minal bid'ah, dan menuangkan air mawar di atas kubur itu termasuk bid'ah, fa'alal islami salam, maka salam ibadah kepada Islam kalau memang seperti itu. Thumma inna ba'dha ma 'addahu Ibnul Hajj min al-umuri ad-diniyati min al-bid'ah bi tasawwuri annahu lam yakun bainas salafi, kemudian sesungguhnya beberapa hal yang dianggap oleh Ibnul Hajj di antara sebagai bagian dari perkara-perkara keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah dengan dengan anggapan, dengan gambaran bahwa dia tidak ada di masa salaf, mardudun diwujudi dalilin alaihi fi syar'i wa hadha ma sanadrusuhu fil faslil qadim. Itu tertolak karena adanya dalil atasnya di dalam syariat, dan ini akan kita bahas dalam pelajaran berikutnya. Ya, ini sudah bab 8 ya. Ya, demikian buku bid'ah, al-bid'atu mafhumuha hadduha atharuha karya Syekh Ja'far As-Subhani. Bab ke-7 tentang bid'ah syar'iyah dan bid'ah aliyah, bid'ah syariah dan bid'ah adat kebiasaan. Subbab tentang bahwa asal dari semua yang adat kebiasaan itu adalah kebolehan. Jadi di sini di bab ini kita rangkumkan kembali bab ini, bab ke-7 tadi. Bab ke-7 selama beberapa video sebelumnya ya kita rangkumkan dengan video ini juga, bahwa bab ke-7 dalam bab ke-7 ini Syekh Ja'far Subhani telah membahas beberapa hal. Yang pertama bahwa bid'ah inovasi itu
ada maknanya secara syar'i, yaitu sesuatu yang ditambahkan kepada agama, dan juga berbagai pendapat orang tentang itu. Nah, kemudian juga Syekh Ja'far Subhani membahas Islam dengan berbagai pendapatnya, di antara yang kaku dan di antara yang membebaskan sebebas-bebasnya. Kemudian juga menunjukkan beberapa pendapat orang-orang yang kaku dalam perkara adat kebiasaan. Nah, kemudian di akhir pada video yang baru saja kita bahas, Syekh Ja'far Subhani mengatakan bahwa aslinya dalam adat kebiasaan adalah kebolehan, kecuali kalau ada dalil yang melarangnya. Dan kalaupun ada yang menganggap, kalau ada yang melarang suatu adat kebiasaan tanpa adanya dalil, maka pelarangan itu sendiri apabila atas nama agama, melarang adat itu sendiri apabila atas nama agama, maka itu juga adalah sebuah bid'ah menurut Syekh Ja'far Subhani. Dan bahwa jadi adat kebiasaan ini boleh selama tidak ada dalil-dalil yang melarangnya secara khusus, maupun dalil-dalil yang melarangnya dalam kategori-kategori keumuman yang lain, seperti misalnya disebutkan al-israf, pemborosan, kemudian juga memperkuat orang kafir, merugikan kaum mukminin, dan lain sebagainya, yang pelarang keharaman-keharaman yang umum itu ya. Dengan demikian, dari sebab ini dapat disimpulkan ya, bahwa pendapat Syekh Ja'far Subhani bahwa semua adat kebiasaan, apabila ada inovasi hal baru dalam adat kebiasaan, maka itu bukanlah bid'ah syar'iyah yang dilarang. Itu adalah inovasi dalam adat kebiasaan, di mana adat kebiasaan yang baru maupun yang lama aslinya adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan, baik secara khusus maupun secara umum. Ya, demikian pembahasan dan juga rangkuman dari subbab ini dan juga bab ke-7 dari buku ini. Apabila ada yang salah-salah saya artikan atau saya bacakan, mohon dituliskan di kolom komentar supaya saya dan teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya dapat notifikasi atau pemberitahuan soal kalau ada video-video baru dari channel ini. Berikutnya insya Allah, mudah-mudahan semoga ada kesempatan ya untuk membahas bab berikutnya dari buku ini, yaitu Al-Fasl Tsaminu Taqsimul Bid'ati ila Haqiqatin wa Idhafiyatin, pembagian bid'ah kepada yang hakikat dan juga kepada yang idhafiyah. Terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan bersama, membaca bersama. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh.